Selamat malam, sahabat-sahabat, baik dari Shining maupun dari Patria yang saya hormati, saya banggakan. Terutama kalau di Lion Club 307B2 ini, Pak Charlie adalah PCC ya, jabatannya PCC, jabatan tertinggi. Kita berikan tepuk tangan dulu karena salah satu ajaran dari Lion Club adalah ngerti unggah-ungguh, ngerti aturan, bahwa hidup ini ternyata ada tingkat-tingkat ya, dan diatur dengan begitu bagusnya di Lion Club, sehingga saya sendiri pribadi yang sangat tertarik untuk mempelajari dan ikut di dalam keterlibatan pengembangan Lion Club. Yang saya kasih dan saya banggakan, PDG Bambang Harsono bersama Spos Lion Lianawati Cokro Hartono. Dua beliau inilah yang sebetulnya sangat menentukan bagaimana perjalanan senja saya, perjalanan akhir yang saya speed di Surabaya tanggal 19 April yang lalu merupakan muara daripada akhir kehidupan saya. Sebetulnya saya sudah lapor kepada baik DG maupun Presiden maupun KWMin bahwa saya belum siap untuk dicalonkan sebagai VDG 2 karena saya ini memang punya hobi jalan-jalan ke luar negeri. Saya sedikit cerita, suatu ketika besan saya, jinjia saya, Pak Bambang itu ulang tahun. Saya datang, beliau duduk di depan saya dengan serius mengharapkan saya mau dicalonkan oleh saya. Sedangkan waktu itu saya sudah memutuskan saya tidak. Melihat ketulusan itu, saya benar-benar tersentuh. Saya nggak jawab, saya berdiri, saya ngomong ke kamar mandi. Saya di kamar mandi itu merenung 30 detik atau 1 menit. Waktu saya kembali, kita santap siang, saya menyatakan oke lah, saya siap untuk sebagai figur yang dicalonkan oleh Shining. Dan saya juga merasakan kenapa saya undang anak-anak mantu saya semua, terutama tentu mantu saya David yang merupakan putra dari beliau, bahwa kalau saya terpilih menjadi VDG 2, itu bagian terbesar adalah peranan dari jinjia jimu saya. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak itu. Berapa teman yang dihubungi per telepon, bahkan pada saat putranya ada acara di Bandung, dia ikut. Saya mengundang teman-teman Bandung, sedangkan sesuai yang diberitahu PCC Charlie, tidak boleh kampanye loh sebelum masa kampanye. Tapi kalau undang makan, kongko-kongko kan tidak kampanye. Kalau kampanye kan ngajak Pak Teguhnya, diperkenalkan. Jadi itulah perjuangan yang luar biasa, yang mana ke Bandung saja sebelum acara WWID ID, itu Pak Bambang sudah ke Bandung 2 atau 3 kali. Luar biasa. Ya, sudah ke Solo, sudah ke Jogja. Saya mengundang seluruh anak mantu saya hadir ini untuk melihat ketulusan seorang sahabat, ketulusan seorang PDG, ketulusan seorang jinjia yang ingin KD Teguh bisa mengabdikan perjalanan sisa hidupnya melalui Lion Club yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Kita berikan tepuk tangan lagi. Begitu banyak yang dilakukan. Saya baru-baru ini dikirimi oleh teman Lion Club Makassar yang tadi saya tunjukkan kepada PCC Charlie. Ternyata untuk menjadi pemimpin di Lion Club ini, sebetulnya Lion Club yang sehat adalah anggota yang tidak disubsidi. Memang dia kalau punya penghasilan 10 juta, dia rela mengeluarkan 1 juta. Ya? Dia rela mengeluarkan 500.000 per bulan.
Karena saya hitung Pak, untuk menjadi anggota Lion Club itu 1 bulan 90.000 sampai 105.000. Iuran ke distrik 30.000, iuran ke internasional 21,5 US dollar, yang kalau dikali 15.000 itu 300.000, bagi 6 50.000. Berarti seorang anggota itu untuk menunjukkan kecintaannya perlu bayar iuran 80.000 per bulan atau kurang lebih 1 juta per tahun. Kalau itu disubsidi sudah tidak sehat. Nah, itu dilakukan oleh Solo Bengawan, ya. Dilakukan oleh Solo Bengawan, artinya Solo Bengawan itu tidak mensubsidi anggotanya. Biarlah menurut PDJ Eko yang merotol biar merotol, ya. Jadi nanti ketemulah orang-orang yang sealiran yang memang mau mengabdi, mau menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya atau serela dia, karena kumpul-kumpul ini juga punya nilai, betul bisnis Cantik? Kumpul-kumpul ini juga punya nilai tambah, ada peluang bisnis, ada timbul keakraban dan sebagainya. Jadi kepada Jinja, PDJ Bambang dan Jimu sebagai founder dari Shining, saya atas nama pribadi dan atas nama Nyonya, ya toh, tadi di mobil itu gue mengingatkan nanti kalau pidato harus konsentrasi ngomong terima kasih ke PDJ Bambang sama Jimu Liana, jangan lupa. Ya, ini saya ngomong mah tenang mah, nanti 80% pidato aku tak ngomong soal Jinja, Jimu. Karena Bu Teguh itu dari pribadi yang introvert menjadi gembira. Ini juga melalui perkawinan pernikahan anak saya dengan putranya Pak Bambang, sehingga keluarga saya ini boleh tumbuh melalui paguyuban tulang rusuk, boleh tumbuh melalui Lion Club, dan hampir kita ini saling menghargai, saling menghormati, sehingga jauh daripada pertengkaran, perbedaan pendapat yang capek dan menelakan. Terima kasih kepada Bu Teguh. Salah satu cerita, tadi saya tunjukkan, kebetulan saya ada kepentingan minta tolong Pak Charlie, saya tunjukkan dialog saya dengan Solo Bengawan, Presiden Solo Bengawan ya. Kalau saya bisa minta tolong Monica dibacakan, saya senang. Jadi saya plak, bisa Monica itu tadi ada handphone saya yang Lion Club. Jadi 2-3 hari yang lalu. Jadi saya lapor kepada KW Hermi, Presiden Shining, pada tanggal sebelum 1 Mei, kurang lebih 5 hari, tiap bilik itu saya WA. Saya dikomplain oleh Damaisa. Nanti kalau KD Teguh terpilih, apakah juga tiap hari akan WA? Pertanyaan yang bagus. Tapi sebetulnya WA tiap hari atau tidak ini kan tergantung gayung bersambut atau enggak. Kalau saya WA tidak pernah dijawab, apakah saya akan WA terus sepanjang tahun atau sepanjang bulan? Nah, saya lapor kepada Bu Lilis sama Presiden saya ini, kira-kira sampai sekarang ini Pak, ada sekitar 20 yang tiap hari berkomunikasi. Salah satu yang Yudi masih ingat, kita ke Bandung Sejahtera, ada ibu umur 65 tahun namanya Aling, ya toh, tiap hari menyapa saya. Dia itu nyapa saya, dia menyampaikan, dia tidak pernah melihat orang Lion Club. Yang mana kalau saya ceritain kepada Bu Lilis ya, waktu itu saya ditelepon oleh Bu Liana, ini loh Bandung Sejahtera regular meeting, kalau bisa KD Teguh hadir. Waduh, saya ini cuape Pak, dari Solo ke Bandung, kapan istirahat? Tapi kalau yang telepon Bu Liana bisa langsung mandi Pak, langsung ke sana. Saya duet dengan Pak Yudi, Pak Yudi ngelempar bola, saya tendang, ngelempar bola, pokoknya duetnya asik ya. Tahu-tahu setelah asik-asik itu pokoknya kalau itu diceritakan termasuk salah satu regular meeting yang sangat menarik ya, sehingga 20 anggota Bandung Sejahtera itu sangat happy. Tahu-tahu Bu Teguh yang mandi, sudah ganti baju, cantik datang, regular meeting sudah ditutup oleh Pak Bambang, diundang ke depan. Bu Teguh ini orang sungkanan, nggak berani. Udah, saya di sini aja, ayo foto di depan, nggak berani. Saya ambil mic, betul Pak Yudi, saya ambil mic. Boleh saya minta perhatian 1 menit saja? Mungkin ada waktu itu ada Jimu juga. Saya ingin memperkenalkan pasangan saya, klien Hartati Cahyono. Ya. Datang Hartati, saya speed, butuh speed sedikit. Itu membuat floor, termasuk menaikkan suara. Itu Bandung Sejahtera itu ngomong ke saya. Dia tidak pernah melihat seorang calon VDG 2 yang memprioritaskan pasangannya. Monica bisa maju ke depan, itu kamu yang baca.
bahwa dialognya Solo Bengawan itu ngomong apa? Dia ngomong yang tidak bisa ditandingi oleh kandidat Xiao Jin, bahwa Pak Teguh punya nyonya yang mendukung. Kita berikan tepuk tangan untuk Teguh. Boleh kan itu dibacakan, jangan saya bacakan. Tadi saya serahkan Pak Cati untuk melihat. Tolong ya, tolong sebentar saja. Ini jadi kalau saya terpilih itu ada dukungan dari pasangan yang luar biasa. Silakan. Yang menarik saja. Ya yang cuek-cuek ya nggak usah lah. Yang menarik kamu kan bisa memilih yang menarik. Tanggal berapa itu cuek-cuek kan? Ya toh. Dengan Solo Bengawan tuh PJJ-nya, presidennya itu dengan saya akrab sekali, termasuk foundernya Pak Hartono. Silakan bacakan. Betah dia, karena kalau saya suruhnya harus pakai kacamata lagi mesti milih ya toh. Ya silakan. Pak Teguh ada WA ke Pak Budiarto ini. Dia bilang, saya pengagum ayah Anda yang luar biasa. Pak Budinya menjawab, terima kasih Lion Teguh, saya yakin Lion Hartono sangat bahagia bisa menjadi salah satu orang yang diperhatikan. Jangan terlalu cepat. Nadanya harus bisa didengarkan. Kalau lu nggak ngerti, aku nggak ngerti kok ya tuh. Saya pengagum ayah Anda yang luar biasa. Terima kasih Lion Teguh, saya yakin Lion Hartono sangat bahagia bisa menjadi salah satu orang yang diperhatikan dan didengar oleh Lion Teguh. Saya juga mengagumi keluarga Anda, Papa, Mama, Anda, dan Nyonya. Terima kasih. Saya lihat perbedaan yang paling mencolok antara Lion Xiaojing dan Lion Teguh adalah dukungan istri yang sangat luar biasa. Suatu panutan dan begitu keinginan semua orang selalu harmonis, bahkan setelah sekian lama menjadi pasangan hidup. Anda diberkati dengan keluarga yang successful. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Nah, itu salah satu dialognya. Di bawah masih ada lagi yang menarik. Di bawah masih ada yang lebih menarik. Ya. Terus kamu milih yang menarik. Ya. Tapi yang saya tonjolkan ada Presiden Zenik, bahwa tanpa dukungan Bu Teguh, saya tidak yakin saya akan terpilih. Ya, itu yang membuat Bandung, Makassar, ya, Jogja. Ya, saya pertama saya di Jogja mengajak Bu Teguh untuk maju ke depan. Ya, toh? Saya melakukan 2 langkah yang strategis, Herman. Mengajak Bu Teguh maju ke depan, nggak usah speed, nyanyi aja. Hidup adalah kesempatan. Terus saya mengajak Xiao Jin di sebelah kiri saya. Seandainya kandidat Xiao Jin yang terpilih, saya akan dengan legowo mendukung. Dan saya percaya, kalau saya yang terpilih, Xiao Jin juga akan dengan legowo. 2 langkah ini merupakan langkah yang begitu strategis, di samping tadi perjuangan dari PJJ Bambang, Buliana yang luar biasa. Saya ingin memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Bambang, Buliana, sama sepuh saya. Dan nanti kalau boleh saya minta izin berapa menit, Bu Teguh juga ingin menyampaikan ungkapannya. Ya, disitulah kira-kira acara malam ini sharing saya. Jadi saya sharing kalau saya sukses, di samping didukung oleh Shining dengan hampir 20 suara, didukung oleh Patria dengan 10-12 suara, tetapi keterlibatan seorang pasangan itu mempunyai magnet yang luar biasa. Yang saya ditelepon oleh petinggi-petinggi itu, dewa-dewanya Lion Club, ya toh, yang menyampaikan bahwa selama periode pencalonan VDJ 2 ini nggak ada seorang calon VDJ yang memajukan istrinya ke depan, yang menyampaikan dukungan secara dengan cara nyanyian bahwa we are 2 adalah 1, seperti di Bakti Bagus, kita 2 tapi adalah 1. Saya boleh dibantu minum segelas air kalau panitia bisa? Saya lanjutkan ya kepada Benka Yudi yang saya banggakan, Ketua Wilayah Hermin, Presiden Lion Club Surabaya Shining Lindawati Halim bersama pasangannya, Presiden Lion Club Surabaya Patria Jeki yang ganteng, di mana ini ya? Mana pasanganmu? Namanya siapa? Siapa namanya pasangannya? Silakan berdiri sebentar. Ya, berdiri. Lion Grace. Grace, boleh maju ke sebelah suami biar difoto. Jeki ini ngomong ke saya, Tata didukung nyonyanya, dia juga susah jadi presiden Patria. Difoto dulu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan suami ini.
Terima kasih ya. Satu menit, 1 detik. Jadi Ya. juga saya kepingin Ayo, foto. pasangannya Presiden Lindawati Halim, ayo foto bersama, gitu ya toh? Nah, pasti Linda mengakui kalau nggak didukung suami saya juga susah jadi presiden lain, Pak. Ya toh? Silakan. Ayo, difotokan. Baik, terima kasih kepada dua presiden klub ini, karena tanpa dukungan kalian saya juga tidak punya keberanian untuk maju, kan ya. Jadi itu kira-kira. Dan kepada segenap fellow Lion delegate Lion Club Surabaya Sending dan Lion Club Surabaya Patria, ya, saya dapat saran. Oh, Pak Teguh nggak fair dong, delegate-nya kan 250, kenapa cuma yang diundang? Yang diundang ini kan kira-kira cuma 30. Saya ngomong kepada senior, loh, saya boleh nggak undang keluarga terdekat saya? Kan saya belum terpilih jadi VDC juga. Nanti kalau mau saya syukuran 1 Juli saya undang delegate semua dengan pertemuan yang lebih sederhana. Karena apa? Pertemuan yang terlalu besar ini kualitasnya jadi turun, interaksinya jadi turun. Jadi saya lebih memikirkan bagaimana mengundang 30 orang tapi interaksinya maksimal. Ya, kita boleh sharing dengan kualitas yang lebih tinggi. Itu kira-kira. Dan kepada segenap undangan sekalian, 30 pribadi delegate yang ikut menyoblos, ikut memilih, saya khusus memang mengundang segenap anak mantu saya. Coba Costa sama Mimi, ya, ini sama anaknya 2 hadir. Coba Editawi mantu saya, karena putri saya masih di Bali, ya. Coba ketiga Gani, ya, Gani juga senang, ya toh. Coba yang keempat Rena sama David. Kenapa saya undang 4 anak mantu saya? Saya ingin mereka ini juga tergerak hatinya berbuat suatu kebaikan bagi perjalanan ini. Bagaimana? Menurut saya yang saya sampaikan 19 April di Surabaya itu adalah suara hati saya. Saya ingin perjalanan di muara hidup saya itu adalah berbuat kebaikan. Karena tidak ada satu ajaran pun di segala agama itu pasti menolong orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu tujuan hidup. Dan kalau tadi Pak Cali tadi, saya ini dalam 1-2 bulan itu banyak mujizat. Saya tadi itu ngomong di hadapan Costa, ya toh, bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan yang diberikan. Yang pasti paling tahu tadi adalah sekretaris saya Monica. Ya toh, saya ini mau jual barang, Pak. Ditawar orang, saya minta 12 miliar Pak Cali, ditawar orang 8 miliar. Sekarang dibeli orang 15 miliar kontan, Pak. Kontan itu, Pak. Ya toh, jadi banyak mujizat yang mana Tuhan itu menunjukkan kalau saya mau baik dengan kamu, tingkat langit dibuka. Ya toh, beli 15 miliar itu uang mukanya 5 miliar. Jual beli PT supaya nggak kena pajak. Jual beli PT kan harus pengumuman koran, Pak. Tunggu. Ya toh, saya telepon video call, notarisnya oke, pembelinya oke, besok tanda tangan, besok dibayar. Ya kan? Jadi kita ini ketemu orang-orang baik yang dikirim Tuhan itu kok gampangnya sih lancarin. Apakah karena kepintaran Anda? Oh, apakah aku perlu pinter ya, Pak? Kalau tidak dibantu oleh misteri Tuhan, keimanan yang luar biasa. Ya, ini saya bersaksi sungguh-sungguh. Tadi itu kejadiannya jam 3 sampai jam 4. Kita Zoom, kita ngomong bayaran, kita ngomong jual beli PT, tunggu 1 bulan pengumuman, bikin dulu perjanjian bawah tangan. Mau semua, ya kan? Yang kita buka 12 miliar dibeli 15 miliar, yang ditawar orang 8 miliar ngambang dibayar tunai. Jadi begitu luar biasa, makanya kita harus terbiasa berbuat kebaikan, ya. Dan ini saya ke Singapura cuma dikarantin 1 hari, mujizat. Saya kena kanker ginjal, saya diselamatkan di Amerika, mujizat yang luar biasa, ya. Jadi saya ngomong, Monica itu paling tahu, tadi Costa mendengar tuh, bahwa perjalanan hidup ini banyak kemuliaan Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan.
Ya, itu juga. Malam yang penuh arti ini, saya hanya bisa menyampaikan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau saya biasanya 3 kali, saya mau 6 kali terima kasih dan terima kasih. Terima kasih kepada Shining, terima kasih kepada Patria, terima kasih kepada segenap yang sudah memilih saya, terima kasih kepada PCC Charlie, terima kasih kepada PDG Bambang, terima kasih dengan Spons Liaka, terima kasih kepada anak-anak saya, dan saya sharing lagi Pak Charlie. Anak saya ini pinter-pinter dan beti. Tanya ke Pak Teguh, berapa persen Pak pencalonan ini? Ya 50% plus sedikit lah. Harus siap, karena saya mendengarkan banyak naga-naga hitam. Ya, naga hitam itu durno, ya toh, yang istilahnya kalau di lain klub itu apa namanya, kadrun, ya toh, banyak kadrun yang tidak jelas, ya toh. Saya itu ditakut-takuti lah ya, ditakut-takuti oleh PDG itu. Udah tentu teman itu ngomongnya aja dukung kamu, nanti belum tentu milihnya si Ocin, Mbak, ya toh. Nah, saya ngomong begini, ini saksinya hari ini ada 3-4 sekretaris yang saya suruh datang ke sini. Saya ngomong begini, kalau saya tidak terpilih berarti Tuhan mau menugaskan saya di tempat lain. Terimalah dengan hati terbuka. Pak Iji tanya saya kan juga gitu dong. Oh enggak, Pak Teguh pasti menang. Jadi ngomong Pak Teguh pasti enggak. Saya ngomong ke anak saya, sampai hari H tanggal 1 Mei, saya ngomong saya cuma 50% per sedikit. Karena masih banyak istilahnya itu kadrun yang ngomongnya di depan A tapi di belakangnya B, ya itu yang mau saya sharingkan, ya. Tapi ternyata akhirnya kadrun itu telepon saya Pak 1 hari sebelumnya, malah habis itu kadrun itu ngomong, saya sudah suruh si Ocin mundur tuh 1 hari sebelumnya, sudah saya suruh si Ocin mundur kalau petanya seperti gini. Dan banyak teman-teman dari Solo Bengawan itu hatinya perlu saya, biarpun tidak milih saya. Itu gentleman Pak. Presiden Solo Bengawan saya telepon, saya minta dukungannya. Oh iya, secara hati saya mendukung. Tapi sebagai Presiden Solo Bengawan, saya jelaskan kepada KD Teguh, saya memilih si Ocin. Hebat nggak? Tepuk tangan untuk beliau. Saya senang berteman dengan orang yang jelas Pak. Bagaimana berat kalau kita berteman dengan orang yang di depan sama di belakang tidak sama. Ya? Jadi tadi itu sampai saya tunjukkan kepada PCC Charlie betapa dialog saya dengan presidennya Solo Bengawan, dialog saya dengan founder Solo Bengawan. Jadi kita hidup ini harus punya warna yang jelas, atau kita selalu disebut kadrun, naga abu-abu. Ya? Jadi merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan kalau saya diberi kesempatan oleh Shining atas dorongan founder, atas dorongan PDG Bambang, saya didorong untuk mencalonkan sebagai PDG 2 dan saya ambil kepercayaan itu. Dan saya seringkali ketemu mantu David, saya ngomong, Fit laporkan papa mama ya, biarpun papa mama sudah mempromosikan Pak Teguh, tapi saya juga berjuang Pak. Ya, saya berjuang 2 minggu sebelumnya itu Bandung itu hampir semua saya teleponi Pak, semua presiden saya teleponi, Makassar juga. Saya hampir 1 bulan pada masa kampanye itu tidak kerja Pak, jadi ngurusin nomor teleponin di WA, telepon. Kita minum lagi Pak, tadi dia ngomong 5 menit, jangan lupa. Jadi saya selalu ngomong supaya jangan dianggap saya mendapatkan dukungan jadi PDG ini semata-mata karena perjuangan jinjia-jingu saya Pak. Jadi saya juga ngomong, saya urun loh, biarpun Anda sudah berkati alam, saya urun. Kalau perlu kasih porsi di sini itu yang saya rasakan. Ya. Saya ini orang yang suka belajar, juga termasuk figur yang suka give. Suka give itu berarti bukan boros loh Pak. Give itu selalu ada nilainya. Waktu itu kalau Flor ini mau tahu, nanti biar Yudi yang cerita bagaimana Yudi melempar bola di
Bandung Sejahtera, bagaimana saya tendang bolanya. Setiap kali bola yang cantik saya tendang, bola yang cantik saya tendang. Sampai 20 orang peserta regular meeting itu setelah selesai, itu sampai sekarang yang namanya Aling itu umurnya 65 tahun. Dia menjadi teman sharing saya. Luar biasa. Jadi itu menurut saya juga suatu regular meeting yang luar biasa. Mungkin nanti Pak Bambang juga bisa sedikit cerita. Tapi yang hebat bintangnya tetap Ben Kapita Yudi. Begitu pandai melempar bola-bola yang cantik. Tapi saya juga begitu piawai, saya tendang terus sampai semua diri itu bingung dengan tendangan-tendangan yang tepat itu, ya loh, kira-kira itu. Saya hanya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada segenap delegate. Acara malam ini dari kita untuk kita. Makan adalah yang ketiga. Saya ngomong suksesnya suatu acara malam ini, suksesnya kalau Anda memberikan kesan, memberikan saran. Ya, Hermin pernah dengan saya, kita sama Yudi kita tur ke Kuala Lumpur. Saya pindah-pindah bis itu kan mengadakan interaksi. Pada malam terakhir, panitia ngomong supaya murah prasmanan, kita minta dessert supaya kita bisa ngomong, betul ya, di Kuala Lumpur bisa minta dessert supaya ada interaksi. Ya, saya belajar dari almarhum Pak Libik bahwa kualitas tertinggi dalam pertemuan adalah BPS, bagaimana perasaan saya. Yang kedua makannya yang enak, makanya saya kasih hisit sama bawi. Ini makanan yang menurut saya sudah paling top kalau di Chinese food. Jadi saya nggak kasih nasi goreng sama mie gitu ya. Saya kasih hisit yang enak, bawi yang enak. Saya ngomong macamnya nggak usah 8 macam, tapi yang kualitas. Hidup itu juga perlu kualitas. Jadi dialog ini goal pertama. Makan yang enak. Yang kedua, saya telepon bos Hermanto, saya minta ruangannya dikosongin. Ruangannya enak, nyaman, ya. Dan saya kalau suruh anak-anak saya ikut itu pembelajaran. Bagaimana menjadi orang di masyarakat yang dihargai orang, yang punya nilai. Tadi sekretaris saya kan sudah pidato, sudah memberikan doa. Bagaimana menjadi manusia yang punya nilai, how to increase your value, your life value, your personality value. Oke. Jadi saya sudah di send sudah belasan menit. Saya kira saya cukupi sekian. Tapi kalau nggak saya buka ini nanti nggak bergerak apa. Saya ini jadi lokomotif saja. Nanti setiap orang ada kesempatan 3-5 menit. Yuk ngomong satu Pak. Kalau Anda ngambil kesempatan itu, Anda berarti adalah pribadi yang ikut mensukseskan acara fellowship malam ini. Ya, nanti juga pasti ada giliran Yudi. Bagaimana dia melempar bola, bagaimana dia membuat orang terkesima. Sekian, terima kasih, kita nikmati wisata malam kita. Buat tadi belum naik. Terima kasih.